Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai inflasi. Namun di video pembelajaran yang sudah Ibu Nopi buat ini akan secara lebih rinci menjelaskan mengenai grafik dan perhitungan yang ada di dalam inflasi. Baik untuk jenis inflasi itu sendiri ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan grafik 1 berikut ini. Grafik ini menggambarkan keadaan tingkat harga atau P pada output atau Y. Nah, jika kita ilustrasikan tingkat harga atau P0, maka akan menghasilkan output sebesar Q0. Inilah permintaan agregat atau agregat demand AD0. Nah, ingat bahwa inflasi tarikan permintaan ini terjadi karena kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar. Artinya, di sini permintaan untuk outputnya lebih banyak atau meningkat sebesar Q1 yang ditunjukkan oleh anak panah yang bergeser ke kanan dari Q0 ke Q1. Namun, karena pemanfaatan sumber daya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya, dalam rangka mengimbangi permintaan yang semakin meningkat, maka terjadilah kenaikan harga sebesar P1 yang digambarkan oleh anak panah yang bergeser naik dari P0 ke P1, maka terjadilah kenaikan permintaan agregat dari AD0 ke AD1, dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS dari titik E0 ke E1. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya. Ini terjadi karena adanya kenaikan harga akibat kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan grafik 2 berikut ini. Grafik ini menggambarkan keadaan tingkat harga pada output. Jika kita ilustrasikan tingkat harga atau P0, maka akan menghasilkan output sebesar Q1. Inilah penawaran agregat jangka pendek atau SRAS 0. Nah, ingat bahwa inflasi dorongan biaya itu terjadi akibat biaya produksi yang meningkat dibandingkan produktivitasnya. Artinya, di sini biaya produksi akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Apabila satu sumber daya mengalami kenaikan harga, maka secara otomatis akan terjadi kenaikan juga pada barang yang diproduksi perusahaan. Nah, jika harga barang tersebut naik sebesar P1, yang ditunjukkan oleh anak panah yang bergeser ke atas dari P0 ke P1, maka output yang dihasilkan pun akan menurun yang ditunjukkan anak panah dari Q1 ke Q0, dan terjadilah pergeseran penawaran agregat jangka pendek dari SRAS 0 ke SRAS 1. Hal tersebut mendorong perekonomian bergerak dari titik E0 ke E1 sepanjang kurva permintaan agregat. Masih ingat kan ya bahwa E itu merupakan equilibrium atau titik temu antara tingkat harga dan juga output. Dan yang ketiga yaitu inflasi struktural, yaitu adanya kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak peka terhadap permintaan yang meningkat. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan inflasi. Sebenarnya terdapat dua indeks harga yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau IHK, dan yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP deflator, di mana rumusnya yaitu IHK sama dengan PN dibagi PO dikali 100%, di mana PN merupakan harga sekarang dan PO merupakan harga pada tahun dasar. Untuk menghitung laju inflasi digunakan rumus IHKN dikurangi IHKO dibagi IHKO dikali 100%. Di mana IHKN ini merupakan indeks harga konsumen periode ini dan IHKO merupakan indeks harga konsumen periode lalu. Dan untuk mengetahui rumus GNP deflator, ini merupakan rasio dari GNP nominal dibagi GNP real dikali 100, di mana GNP nominal ini merupakan GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan GNP real ini merupakan GNP berdasarkan tahun dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah membuat contoh soal. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini. Jika indeks harga konsumen tahun 2014 adalah 27%, maka ini merupakan IHKO. Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2015 sebesar 20.000 per unit. Ini merupakan PN.
dan harga pada tahun dasar sebesar 15.000 per unit. Ingat ya, harga pada tahun dasar, berarti ini merupakan PO. Nah, yang ditanyakan berapa indeks harga konsumen atau IHK dan juga berapakah laju inflasi pada tahun 2015? Untuk menjawabnya, kita perlu mengingat bahwa rumusnya yaitu IHK sama dengan PN dibagi PO dikali 100%. Nah, tadi kita sudah mengetahui PN dan juga PO-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bahwa PN-nya itu sebesar 20.000 dan PO-nya itu sebesar 15.000 dikali 100%. Untuk cara menghitungnya yaitu 20.000 dibagi 15.000, hasilnya baru dikalikan 100, maka akan ketemu hasilnya sebesar 133,33%. Maka dari itu terjadi kenaikan IHK sebesar 33%. Dari mana? Dari 133,33% dikurangi 100% sama dengan 33%. Jadi telah terjadi kenaikan IHK pada tahun 2015 sebesar 33%. Yang kedua yaitu laju inflasi tahun 2015. Nah, kita ingat rumusnya bahwa IHKN dikurangi IHKO dibagi IHKO dikali 100%. Nah, tadi kita sudah mendapatkan IHKO. IHKN-nya yaitu sebesar 33%. Dari mana? Dari jawaban yang pertama, IHK tahun 2015. Nah, maka kita tinggal masukkan saja. IHKN-nya yaitu 33% dikurangi IHKO yaitu 27% dibagi IHKO yaitu 27% dikali 100%. Maka untuk cara menghitungnya yaitu 33 dikurangi 27 yaitu sebesar 6 dibagi 27, hasilnya dikali 100%, maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar 22,22%. Jadi, laju inflasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,22%. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami materinya. Terima kasih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.